Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu kulluhum halka, kullu syai'in halikun illa wajha. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diparingi kekuatan oleh Allah. Bisa keluar, masuk nafas kita selama 24 jam. Dengan banyaknya nikmat yang tidak bisa dihitung dengan akal. Kita diberi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, bisa rawuh di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka acara rutinan. Dan insya Allah rutinan ini terakhir, bukan terakhir untuk tidak bertauhid, tidak. Rutinan bertemu terakhir karena menjelang bulan puasa, bulan suci Ramadan. Setelah itu nanti bisa rutinan lagi. Entah nanti sesudahnya suruhan, apa sebelum suruhan, tergantung dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti bisa jadi sangu dan mikir-mikir, agar supaya nanti tidak bertemu, insya Allah ya mungkin 3 bulan atau 4 bulan, kita bisa ngoncei lagi ngaji kita yang dibejang oleh para mursyid dan para guru, agar supaya tidak putus dengan sholat dan tidak putus dengan wudu, agar supaya nanti kita tetap berjalan di keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ini pertemuannya orang-orang tauhid yang jelas punya tujuan bertemu ini hanya ingin belajar untuk menjadi orang yang sabar. Kalau sudah belajar sabar, tentunya ingin selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 24 jam kalau bisa. Jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut wadahnya dulur-dulur sendiri. Inginnya selama 24 jam ini kita bertemu terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bertemunya dengan Gusti Allah karena kita masih belum sabar, karena kita masih belum lulus menjalankan sholat selama 24 jam ini
sering sholat kita putus, sering wudhu kita putus. Seandainya sholat kita dan wudhu kita tidak putus, pasti setiap hari akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemunya itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang sudah ainul basirah. Itu. Nah, kita dihibai sholat, kita dihibai wudhu, dibukakan sholat dan wudhu, wudhunya tidak putus, sholatnya nggak putus, sholat daim, wudhunya pun daim. Ini agar supaya kita sabar. Kalau kita sudah sabar, kita punya gelar innallaha ma'as sobirin. Orang sabar kekasih Allah. Nah, yang diberitahu, yang nampak dan mewujud, hanya untuk orang yang sabar. Jadi kita dibukakan sholat dengan wudhu ini, agar supaya setiap hari menurut bidangnya masing-masing, supaya kita sabar. Kalau tidak sabar, tidak bisa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena yang kita bawa nanti hanya tauhid. Ya. Itu sholat tidak dibawa, puasa tidak dibawa, zakat tidak dibawa, haji tidak dibawa. Ya, yang dibawa hanya tauhid. Gitu. Tauhid ini kalau di Arabi tauhid. Ya. Kalau di Jawa ini manunggale kaulo lan Gusti. Gitu. Ini yang dibawa, gitu loh. Makanya orang Islam kalau mati, jasadnya dibawa ke kuburan itu tidak dibacai sholat, enggak. Dibacai apa itu? Kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ini yang nanti akan kita bawa ngadep ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Nah, kalau kita sudah diulangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentunya dibukai sholat dengan wudhu. Sholatnya tidak putus, wudhunya pun juga nggak putus. Ini agar supaya kita sabar nanti. Gitu loh. Kalau sudah sabar, pasti nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketemunya 1 detik, apa ketemunya 1 menit, apa ketemunya nanti 1 minggu, apa nanti ketemunya 1 bulan, apa nanti ketemunya 1 tahun, apa nanti ketemu setelah dipisah antara jasmani dengan rohani. Soalnya ukuran husnul khotimah ini, biarpun sedetik, itu setelah dipisah antara jasmani dengan rohani, jasmaninya kembali ke tanah, dipendem, rohaninya nanti kembali kepada Allah, sedetik, bertemu dengan Allah, itu nanti akan husnul khotimah. Gitu. Iya, karena ayatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau sekarang ini tidak akan ketemu, biarpun 1 detik dengan Allah, ya ini matinya nanti mati kesasar. Itu. Nah, kita belajar tauhid ini, yang dibukai sholat dengan wudhu ini, wudhunya daim, sholatnya daim. Saya tidak akan membahas syariat, karena ini pertemuannya orang-orang tauhid. Pondoknya pun bukan pondok syariat, ini pondok tauhid. Gitu. Kalau nanti ingin bertanya perbedaannya antara tauhid dengan syariat, nanti berhadapan sendiri dengan saya. Ini, karena ini umum tapi khusus di situ. Ya, jadi kalau sekarang tidak akan ketemu dengan Allah, besok akan ketemu. Gitu. Mati kita nanti kesasar, kafir nanti. Iya, jadi husnul khotimah itu walaupun 1 detik ketemu dengan Allah nanti kalau dipisah antara jasmani dengan rohani. Lah ini kita mati sudah membawa Islam. Ya, agamanya tidak dibawa nanti, yang dibawa itu Islamnya di situ. Karena Al-Quran dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran tidak dawuh wala tamutunna illa wa antum dinul muslim, tidak ada. Itu loh, ya. Itu. Nah, kalau sekarang kita tidak belajar, ya, kita tidak belajar membersihkan hati, karena sholat dengan wudhu itu otomatis untuk membersihkan hati.
Gusti bagus nasihat ini. Itulah. Kalau sudah hati ini bagus, pasti nanti hati itu melihat wujudnya Allah. La maujudu ilallah. Itu tidak ada wujud di alam semesta ini kecuali wujudnya Allah. Kalau sudah wujud, la maujudu ilallah, tidak ada wujud di alam semesta ini, pasti la maujudu ilallah. Tidak akan menyembah, yang disembah hanyalah Allah. Kita menyembah, tapi belum mawujud di dalam hati ini. Siapa yang disembah? Makanya mawujud dulu, itulah baru dikatakan nyembah. Nyembah tapi belum mawujud, tidak bisa. Itu mawujud dulu, baru nyembah. Kalau sudah mawujud pasti nyembah. Itu. Kalau mawujud pasti diterima sholatnya. Kalau mawujud pasti diterima puasanya. Kalau mawujud pasti diterima zakatnya. Kalau mawujud pasti diterima hajinya. Ini. Kalau belum mawujud, itu loh. Sholat ke siapa? Poso ngepos nang roso, ngepos nang sopo. Zakat itu bukan zakat harta. Itu loh. Zakatnya hati, rasanya hati. Itu loh. Zakatnya tauhid, zakatnya la ilaha illallah. Itu loh. Haji pun juga demikian, wukuf di Arafah, wukuf iku meneng Arafah iku keto. Ayo meneng-meneng keto opo. Nah, ini misalnya yang dibawa nanti ke alam keabadian kalau sudah dipisah antara jasmani dengan rohani hanya tauhid. Itulah. Makanya dibaca kalau ngusungi mayit itu la ilaha illallah, itu yang dibawa nanti. Kalau tidak membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau tidak membawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, biarpun sampean salate makmum tok kali kula teng masjid teng budi-budi niku gak iso kafir matine. Poso masih Senin Kemis, poso Ramadan pateng ning matine ndak ucap di lesan hati ndak bergerak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yo kafir. Gitu. Makanya untuk kita ini dipelajari oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat sahabat diwarisi oleh ulama, para mursyid mendidik kita, sholat, puasa, zakat, haji ini supaya nanti kalau mati mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan kalimatnya. Ya, ini mawujudnya. Di situ. Kalau sudah mawujud, pasti la ilaha illallah. Tapi kalau tidak mawujud, ya tidak bisa. Tidak bisa la ilaha illallah. Jadi mawujud sih. Lah untuk menafikan, memawujudkan di dalam hati ini, apa yang diwejangi oleh para guru, para mursyid, masalah sholat dengan wudu ini, nah yuk kita belajar, yuk kita ngoncei, agar supaya kita sabar. Kalau sudah sabar, pasti nanti ketemu dengan Allah. Gitu. Iya. Kalau nggak sabar, nggak ketemu. Melek toh nggak sabar, nggak ketemu. Poso tok luwih tok wetenge nggak sabar, gak iso ketemu. Iku lho. Iya. Zakat nggak sabar. Wong saiki loman nang wong pamrih ya. Kate pilihan petinggi, kate pilihan lurah, kate pilihan pilkada, kate pilihan partai, baru loman itu. Itu tidak bisa. Jadi memberi sesuatu ini karena hati. Merasa diamanati oleh Allah, kita diberi rezeki, itu loh. Beri rahmat oleh Allah ini hanya untuk ini menyambung ekosistem satu dengan yang lain saling membutuhkan. Antara orang kaya dengan orang miskin butuh orang kaya butuh orang miskin. Nah ini ekosistem semuanya itu rahmat dari Allah. Iya, sing membuat kaya Allah, sing membuat sedek Allah, sing membuat melarat Allah semua. Di situ. Kalau Allah nggak memberikan rahmat, nggak bisa suke. Itu. Iya, jadi diberi rahmat oleh Allah ini agar supaya kita membuka keran-kerannya orang-orang yang butuh kepada orang yang diamanati oleh Allah menurut bidangnya masing-masing. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Hajimu juga demikian, gitu loh. Iya, masih bolak-balik umroh, gitu loh. Haji akbar, kayak romonya ini. Tapi nggak sabar, nggak niru junjungan kita. Yang ditiru junjungan kita nih, Gusti Nabi Ibrahim sama Gusti Nabi Ismail, utamanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliaunya sangat sabar, gitu loh. Makanya dia ketemu dengan Allah.
Lah, itu loh. Jadi budaya, jadi wacana. Di situ nanti wukuf di Arafah. Wukuf iku meneng, Arafah iku ketok. Jadi meneng-meneng ndak ketok. Wukuf apa iku? Itulah. Ya. Jadi kejadiannya waktu Nabi Ibrahim setahun sekali. Karena itu dibaca syariat. Kalau dibaca tauhid, wukuf itu setiap hari dimanapun kita berada. Lebih-lebih di musola, lebih-lebih di masjid. Itu harus wukuf. Itu loh. Contohnya wukuf. Dalam sholat 5 waktu, setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu, pasti berikrar inni wajjahtu wajjahiyya. Ibnu adimu nang dadku. Lho, durung ngerti ati sing kaya apa, kok kate ngedep nang dadi Gusti Allah. Nah, sebelum dibaca itu kita punya niat. Niatnya mustaqbilal kiblat. Nah, ini harus mewujudkan juga. Kalau hati ini tidak bisa melihat kiblat yang kita sembah. Iya, nek nyembane al-hakiki krana musala iki rapi nyembarang kirap. Iku, kalau di masjid kalau mustaqbilal kiblatinya itu belum mewujud ya nyembah tekel. Ini. Ya. Ini perlunya kita mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Diwurui sholat nggak putus, diwurui wudu nggak putus, supaya hati ini hanya Allah lah yang ada. Manusia nggak ada, kullu man 'alaiha fan. Itu loh. Saat temani menungso iki musnah, berarti kan nggak ono. Iku, iki dawuh Allah ning Al-Qur'an. Terus Rasulullah dawuh an-nasu kullu malka. Menungso iku gak ono. Sing ono kullu sayin halikun ila wajah. Sakabeh iki barang anyar, barang rusak, barang ditinggal. Iku ojo dunyomu, ojo pangkatmu, badanmu yang dicintai ini nanti akan ditinggal. Balik dewe-dewe. Badan sing dicintai balik nang tanah dipendem. Iku sing balik nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala adalah ruh yang suci, Ruhul Kudus. Ruh ini hakikatnya, syariatnya adalah hati kita, segumpal darah. Itulah makanya Gusti ini, ayo hati ini dibersihkan, ya, supaya nanti husnul khotimah, biarpun 1 detik kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu. Jadi kalau nggak sabar nggak bisa. Iya, sholat harus sabar, karena sholat itu nanti buahnya ya sabar. Di situ, iya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu mendidik kita sesama hablum minan nas ini supaya kita nanti akan sabar. Di situ, makanya disuruh ruku, menghormat ke orang. Jangankan orang itu benar salah ya harus dihormat. Itu ruku. Ruku tidak pernah menghormat orang. Pak, kok perlu rugi. Iku, ya. Ini takbiratul ihram, tangan diangkat, dada dibuka. Orang yang sholat itu harus lapang dada. Iku. Orang yang lapang dada, tidak disopo kudu nyopo. Iku disendimini kudu ojo sendiminan. Diiri ojo irian. Iya, disuudoni ojo suudonan. Itu. Iya, itu loh. Sholat pateng, bendino makmum kali kula. Makmum di masjid di musola. Ini turun sabar. Iso. Iya, makanya dalam sholat takbiratul ihram, tangan diangkat, dada dibuka. Orang yang sholat itu harus lapang dada. Nggak nyopo, kudu nyopo. Loh. Iya. Katanya Rasulullah, sapa sing nggak nyopo telung dino ndak diaku umat iki, ndak diaku umatku. Dudu umatku. Ini dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Lho enggak nyopo sampai setahun, sampai pirang bulan enggak nyopo, sik salat tok. Gak keterima, coba pikirin. Coba dipikir Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Itu. Wong tak diaku umat sik salat tok ae. Coba pikirin. Lho ini dawuh Gusti Kanjeng Nabi ini. Barang siapa yang enggak nyapa 3 hari. Tutup bulan, 3 dino. Lerong dino ndak apa-apa sih an. Dino ndak apa-apa. Panas, mari, wis mari. 3 dino ne nyopo gitu. Nah, sholat terus, itu loh. Iku. Lah saiki gak diaku, gak nyopoan sampai setahun, 2 tahun. Mosok ngasih tauhid deh, gak nyopoan mbek kanca wek dulu deh. Iku lho. Leren.
Ojo manis syariat ngono lho. Wong tau ki sing Allah terus iku lesane Allah ning atine si atos. Iku gak nyopo telung dino gak diaku mati Gusti Kanjeng Nabi. Itu lho. Sing salat wae. Itu lho pikirin jajal. Wong dadi aku umat sing nyopo padha aku dadi aku anake apa? Si aku kok nyelokot. Iku lho pikirin coba pikirin. Nah, ini realita kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya sholat. Makanya sholat itu butuh sabar. Itu butuh lapang dada. Ruku menghormati orang. Ya jangankan orang itu ini salah. Jangankan orang itu benar salah yang harus kita hormat. Kenapa sekarang Islam kok perang semua? Yang mau dibunuh Allahu Akbar. Yang akan dibunuh Allahu Akbar itu loh. Kan dulu manjelu nang di. Coba pikir. Ini loh. Di Arab itu, di Timur Tengah sekarang itu yang tidak perang itu cuma satu, Dubai. Lainnya semua perang. Yang mau dibunuh la ilaha illallah. Yang mau membunuh la ilaha illallah. Terus ya apa la ilaha illallah membunuh orang ini? Padahal di situ sholat semua. Ya karena kita tidak ruku, tidak menghormati orang. Islam karena tidak ruku, tidak menghormati orang, makanya Islam itu perang dengan saudaranya sendiri. Di situ, nah kita diajari ruku oleh para mursyid, para guru, ayo hormat ke orang. Jangankan orang itu bener, salah harus kita hormat. Oh jangan dulu nang kelakuane wong. Iya bapak wong kate nyenuk to, kate salat, kate ndak salat to, kate judi to. Oh jare kono wisan. Sing penting kita tidak seperti itu. Yang bagus kita ambil, yang jelek ndak usah kita ambil. Kita ndak usah ngurusi orang. Boleh ngurusi orang itu lek tanggane luwe. Iku boleh ngurusi orang itu kalau dulure kurang. Itu. Lek masalah perilaku setiap hari ndak usah kita urus wis ngono. Yang boleh diurus itu adalah kehidupan kekurangan sesama tetangga, sesama saudara, yang nggak pilih-pilih agama, lebih-lebih sesama muslim. Ah, itu kita jaga supaya nggak lapar. Iku lek joko kelakuan iku ojo wis digowo dhewe-dhewe. Salat sing ndak salat babau ngono wis. Itu kalau belajar salat dan itu nggak bisa nyampe kepada Allah, nggak bisa akan terlihat Allah itu tanpa salat dengan wudu. Itu loh. Ya sholatnya daim, wudunya daim. Duduk sing kate keterima nang Gusti Allah sholat, sing kok markoko beni wae, dudu. Iku lho. Iya, sholat ati. Sapa sing gawe iki? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yahdi fardhu daim, lam yuqbal minhu fardul muakkad. Duhire sholat ning atine durung ka iso. Duhire poso ning atine durung poso, gak iso. Duhire zakat ning atine durung gak iso. Haji pun juga demikian. Duhirnya haji wis berangkat nang Mekah. Ning atine sing durung hajate siji, gak kaji, gak wukuf di Arafah. Gak iso. Lam yahdi fardhu daim, lam yuqbal minhu fardul muakkad. Sopo sing duhire nglakoni ning atine durung gak iso tutuk nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Iki dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul ini belajar ngarep-ngarep ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Kita mengharap ketemu dengan Allah ini. Katanya ayat, "Maka yarju aliku arubi." Fal ya'mal amilan solihan. Sopo ngarep-ngarep ketemu Rabbi Gusti Allah, fal ya'mal amilan solihan. Lakonono perilaku sing apik. Iku dirangsang mbek Gusti Kanjeng Nabi salat, kudu perilaku sing apik. Iku dudu wacoan sing apik. Ka ono wacoan tutuk nang Gusti Allah iku. Gitu lho. Sing tutuk nang Gusti Allah iku kalamullah iku ora swara, ora kalimat, ora huruf. Bila harfin, bila sautin, bila kali matin. Gak suara, gak kalimat, gak huruf. Iku sing tutuk nang Gusti Allah. Tutuk suarane sing tutuk nang Gusti Allah wong Allahu Akbar. Atine sing ketok beras. Allahu Akbar atine sing ketok duit. Allahu Akbar sing ketok sentimenan wingi tukaran. Ya, nggih.
Iya, itu loh. Iki dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yahdi fardud daim, lam yuqbal minhu fardul muakkad. Iya. Yo, ngoten. Kembali ke tema. Sapa ngarep ketemu nang Gusti Allah. Fal ya'mal amilan sholihan, lakonono perilaku sing apik. Makanya sholat menunjukkan perilaku sing apik. Itu tinggal bola setiap hari ini sesama bluminan nas yang nggak pilih agama, nggak pilih ras, nggak pilih keturunan, podo Islami lebih-lebih. Itu loh. Di situ. Poso juga demikian agar supaya amilan sholihan, perilaku perbuatannya api. Makanya poso itu membuat karakter kita sekalian semua ini supaya berperilaku setiap hari ini baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada bangsa yang lebar ini. Long salate bateng, poso Senin Kemis dilakoni, getingan nang dulure wis ngeduan dulure iku. Berarti ku ora iso. Ora iso. Iya wis, masih bathuke sampe ireng, masih wis munggah kaji bolak-balik sampe ping 50. Ora iso. Ya. Nah, supaya puasa kita ini menciptakan karakter kita ini nanti setiap hari-hari amilan sholihan, berbuat bagus, berperilaku bagus. Iya, itu lho. Maka kokon luwe iku sing ngrasakno wong sing luwe koyo ngono iku lho. Iya, itu duwe ganjaran jamin surga, surga embak. Cek metu wae dikira obrolan surga ta. Iya, itu. Nah, kalau kita nanti amilan sholihan bagus nang bonggo, bagus nang dulur, bagus nang rakyat, nang masyarakat buang salipat, di surga ini nanti. Wong bedino santiminan tukaran tol. Wong bedine ndak layak. Bedit silite ireng iku lho. Iku surga ndi? Surga sesuk ndak ono, surga saiki mek neraka saiki. Jare sapa iku ndak tau mati kok ngomong surga iku sesuk. Iku surga iki saiki, neraka iki saiki, ngono lho. Di situ. Syukur duwe amilan sholihan sing ditiru salate Gusti Kanjeng Nabi, sing ditiru posone Gusti Kanjeng Nabi. Itu sing ditiru zakate Gusti Kanjeng Nabi, hajine sing ditiru hajine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, zakat juga demikian, amilan sholihan karena kita dikasih murah oleh Allah rezeki lewat bidangnya, lewat taninya, lewat dagangnya, lewat jadi tukang pijetnya, jadi patapa, jadi kiai patapa, kados kula niki punya rezeki, nah diberikan kepada saudara yang masih tangannya di bawah. Itu makanya takbiratul ihram tangan di atas itu kalau ada tangan yang di bawah, tangan yang di atas memberi, tangan yang di bawah. Takbiratul ihram bendina watenge salat lho, tanggane foto lho. Iku ana sing ngene tangane nisor iku ndak dikeki. Ndak iso. Iku medhit terusnya. Wong salat itu mendidik supaya kita tidak medhit. Iya, itu. Itu. Jadi lewat zakat itu amilan sholihan, perbuatan kita yang bagus. Haji pun juga demikian. Itu amilan sholihan. Makanya lewat haji itu bener mempraktekkan amilan sholihan yang ditiru Gusti Nabi Ibrahim dan ditiru Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ditiru para mursyid ditiru kita sekalian ini. Nabi Ibrahim jangankan hartanya yang tidak dikorbankan, anaknya dikorbankan saking ngomane. Iku lek ana sing munggah kaji iku tambah medhit iku men ndase tokute iku. Iku mabrur endi wong romone haji. Romone iki haji durung rumoso mabrur ya. Iya. Oleh cek gampange al hajjal mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji sing mabrur iku jaminan surga. Surga embak. Iku ana syarate. Lek 40 kanan kiri belakang depan. Tidak ada orang yang kekurangan makan, itu tanda-tandanya haji yang mabrur. Contohnya, ontungnya, kidul iki sawah. Iki sik mendingan sungai orang Tegal ya. Aku sik durung ngekehi tonggoku sing wetan kono, sing lor kono iku. 40 sih aniku. Gak iso ngekehi sih an. Mabrur endi? Mek tiru-tiru bulan putih iki dikru apa-apa. Iku ya. Di situ. Karena haji itu karakternya yang ditiru itu karakternya Gusti Nabi Ibrahim, Gusti Nabi Ismail, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu loh. Kalau sudah loman
Di situ. Nah, berarti orang itu sabar. Kalau orang itu sabar, berarti wukuf. Wukuf itu udah ngenteni di padang Arafah ngono. Itu loh. Masih dekene iso wukuf, wukuf syariat tahun sekali, wukuf tauhid iku bendino, bendetik. Wukuf iku meneng, Arafah iku ketok. Iki dawuh sapa? Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arafna arafallah. Iku man arafna. Man sapa iku? Arafna, rupane dhewe. Arafallah, rupane Gusti Allah. Di salat ini wajatu wajahiyya mustaqbilal kiblati. Iku jenenge wukuf. Lek sampean durung ketok nang Gusti Allah, Allahu Akbar. Salat nang sapa? Iku ya. Itulah makanya kita dididik salat gak putus supaya atine eling tok nang Gusti Allah. Gitu loh. Cutik fanatik lah. Kita ini dilahirkan di Jawa. Ya. Kalau Jawa ini eling, lek di Madurai engat, lek di bahasa Indonesia ingat, lek di Arabi dikir. Bodoh ae, iku lho. Eling nang Gusti Allah, ingat Gusti Allah, engat Gusti Allah, zikrullah. Iku dikir terus nang Gusti Allah. Jadi atine iku eling tok de sawah eling, di masjid eling, di musola eling, di jalan eling, dikir terus sampai contoh iku eling nggak apa-apa. Ngerti contoh. Makanya anak-anakku meler-meler kabeh, boleh aku cuncuk mbok nyai ini aku gak eling. Iku. Iku. Ojo lali anak-anak iku manut-manut dulu. Jadi lek anake manut-manut iku paling mek ngame mek maujud terus iku. Saudara-saudaraku yang saya cintai, itu bahasan saya ini tidak usah dibahas syariat. Kalau bahas syariat nanti ngadep sendiri dengan saya. Iya, karena ini dawuhnya Allah ini. Mangkana yarju alifa rabbi falyamal amilan sholihan. Sopo ngarep-ngarep ketemu nang Gusti Allah, falyamal amilan sholihan, lakonono prilaku sing api. Salat itu prilaku sing api, poso prilaku sing api, zakat prilaku sing api, haji pun prilaku sing api, baru nutuk nang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Salat itu irian nang konggone. Masyaallah. Poso ngono Senin Kemis dilakoni Ramadan ndak ono pedhot. Tapi masalah irian mek dengki waduh. Iku roman nang wong buang ndak ngene ngomong-ngomong. Iku haji, iku disebut itu, iku menunjukkan karakter kita supaya kita punya perbuatan yang bagus. Kalau sudah perbuatan kita bagus, berarti nanti akan ketemu dengan Gusti Allah. Ayat itu sapa ngarep-ngarep wong Islam lek ndak ngarep-ngarep ketemu nang Gusti Allah, saiki enggak ketemu, mongko besok akan ketemu. Mongko mati kula kali panjenengan nanti akan ke sasar. Iya, di situ. Lek batang iki kalau nilene iki. Iya, lek karo salat kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahu bukrata wa asila diwaca kabeh fasih lesane. Iku lho. Lesan gak melo nang akhirat. Iku lho. Dipendem. Dolah wong-wong sing mati ku lesane melo nang akhirat. Dipendem kabeh. Iku lho. Sing balik nang ngarsane Gusti Allah adalah ruh yang suci, Ruhul Kudus. Itulah supaya ruh kita ini suci, syariatnya ruh itu adalah hati kita. Hati kita ini adalah segumpal darah. Makanya katanya Rasulullah, segumpal darah itu rusak semua, segumpal darah itu bagus semua. Apa itu? Hati. Makanya diarani Gusti. Iya. Duduk jaminan dari kiai mlebu nang surga, wedi romone sithik tepuk kade. Iku. Ya. Ini namanya pertemuan, bukan maidatul hasanah. Saya tidak merasa lebih bagus dari panjenengan semua, tidak. Ini pertemuan. Karena saya diamanai
oleh para guru, para mursyid, suruh menyampaikan akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan mulai dari syariatnya, mulai dari torekotnya, mulai dari hakikatnya, sampai ke makrifatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong Islam kudu tinggal papat. Niku lho, lek papat iki durung dilakoni dudu wong Islam. Niku. Iya, karena yang akan nyampe nanti ngadep kepada Allah itu, mati husnul khotimah itu dalam keadaan ma'rifatullah. Dudu ma'rifatullah nembak-nembak wong dudu iku dapat waras. Iku sing diarani ma'rifatullah iku atine ndak ono liyane kecuali Allah wis. Iya masih digepuk iku Allah pisan. Mangkana kullu man 'alaiha fan. Menungso iku gak ono sing ono Gusti Allah. Makanya sampean lek di larani wong ku lek ono wonge atine destek ngoten. Tek ngono lho. Mari wong ini lho ngomong iku. Lah lek sampean pengin sabar. Aduh ring. Sabar. Masih digepuk dicongkotno mbek bojone ndak sisek ngene iki mbek bojone dicongkotno ngene iki. Ya. Lek sik ono, mbok digepuk bojone. Iku lek kullu man 'alaiha fan, an-nasu kulluhum halka. Oh, kau no. Kalau wong. Iku. Lese ana iku selingkuh. Iku lesing ana kulluhum halka. Kullu man 'alaiha fan. Kau no wong. Sing ono mek Gusti Allah. Iku lho. Iya, iki tidak dibatasi karena sugih, ini tidak dibatasi karena sedeng, ini tidak dibatasi karena melarat, enggak. Ayo belajar orang wong ya alam. Iki ayat ini. Kullu man 'alaiha fan. Ora ono apa-apa. Usah menungso ini ndak ono. Kono kabeh iki jerangkung iki. Termasuk sing ngomong iki latune jerangkung. Iya, iki lho. Makanya ayo, di sawah, di masjid, di musola, di rumah, dimanapun kita berada, hati kita ini merasa Allah. Iya. Lendah hati ini merasa Allah, ya nggak sabar orang si ono wong. Tidak, misalnya tidak, ini lho di jalan, krono supok rame-rame, gitu. Lendah ono wong, ndak ono wong. Lah dicokno wong matane ndak delok lagi. Sabar. Nah, numpak sepeda motor atau numpak mobil itu wong nyebrang seng iki lho. Iku atine wis ana Allah. Yo apa kesusu wong iku, apa gak ketok nang aku. Lah dianggep gak ono wong. Lah sing ono, kowe gak telu matane yo. Iki kudu jemblem sing laku iki. Iya, ayo kita belajar diwuru'i sholat dengan wudu ini agar supaya kita tidak selalu menilai pekerjaannya orang. Itu loh. Bapak kono sing penting kita tidak seperti itu. Jadi ayat-ayat semua ini yang bagus maupun yang tidak ini adalah contoh untuk kita mau berpikir. Iya, itu loh. Tadi Romo ini ngomong banyak masalah Romo itu genteng itu. Uang lagi kayak masalah itu digawe pinter. Itu loh. Tanpa kita diberi masalah oleh Allah tidak akan pinter. Lah, nanti apa kita? Yang baik kita ambil, yang tidak baik tidak usah. An-nasu kulluhum halka. Orang ono uang. Lagi ono uang neliti pekerjaannya orang sampai merasa dirinya lebih bagus daripada orang yang kita hadapi. Ini kita belajar ayo, itu loh. Apa yang kita hadapi di depan kita ini, kita jangan merasa lebih bagus daripada yang kita hadapi. Iku, cek, kalau uang, itu loh. Iku, itu. Nek ana wong sing mendeli ku jenenge ngono lho. Nek ndak ono, gak ono. Iya. Itu lho. Lagi dawuh Allah, jangankan maujud ya, jangankan maujud. Itu lho. Di tahapan zikrullah saja. Ayatnya Gusti Allah, litasma'innal qulub bidzikrillah, ala bidzikrillah litasma'innal qulub. Sapa sing atine eling tok nang Gusti Allah, berzikir terus tok nang Gusti Allah, moko seneng uripe. Ya. Kenapa kita sudah diwurui berzikir kok belum seneng uripe? Iya, boleh dikira wis akeh. Ya, celengane akeh. Iku. Iya, itu lho.
Saudara-saudaraku yang saya cintai. Ya kita belajar ini. Makanya ini bukan Maidatul Hasanah. Ini pertemuan. Pertemuannya derek-derek dari beberapa macam daerah ini. Yang tujuan ke pondok pesantren ini adalah ingin sabar. Tidak ingin apa-apa. Tidak ingin melarat. Tidak ingin sedeng. Tidak ingin sugih. Tidak. Sing dipingini dadi wong sabar. Masalahnya tauhid iki liyane gak ono apa-apa wis ana to. Sing ngekeki sugih Allah, sing ngekeki melarat Allah, sing ngekeki sedeng Allah, sing ngekeki lara Allah, sing ngekeki sukses Allah. Kabeh ning alam semesta iki duwene Allah kabeh. Kita ndak bisa ngehaki. Lah apa sing ngehaki awake dhewe iki? Ya iku wis kafir alus sing ngehak-ngehak iki. Iya. Iya, kafir alus sing ngehak-ngehak iki ngono. Iya, pemane medhit. Masih lah bojo ngedoini sampai cileng. Ngono. Ndak iso. Masalah medhit iku penyakite ati. Ati ku lek ganjel siji ae aja maneh pitu iku ono kabeh. Siji ae gak iso temuku nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mongkone kula kali panjenengan diulangi salat dengan wudu ini supaya kita membersihkan penyakit yang ada di dalam hati ini. Iya, kalau ndak delok jasate iku masih le mahrote tepak, wocane tepak, ning atine sik ndak tepak. Ada apa-apa. Iku mahrot iku tepak iku pekerjaane cangkem, lesan ndak melo nang akhirat dipendem. Iku delok wis endi ana lesane diketok, didelek toples ndak ya? Kan melok kabeh ya. Welo iku lek atine sik ana penyakit salah siji iku lho gak iso temuko nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lagi dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dawuh Allah ning Al-Qur'an. Itu makanya bolak-balik romone ngomong salat sing itu lho sing bagus, sing tepat, sing anteng gitu lho. Wudu sing tepat gitu lho. Iya, iku lho. Tutu sing digawa iki wudu banyu iku ngono lho. Di akhirat ada ono banyu koyo ngene. Iku. Sampeyan ngerti ndak di akhirat iku ono maul hayat? Ono ndak? Ngerti ndak? Masih tak ngerti ledina. Babau masih tak ngerti. Maul hayat iku bersih ati, ketok nure ati. Wis ketok nure ati, maul hayat ku ketok jenenge nure Gusti Allah. Iku maul hayat iku urip. Iku atine. Beni sumber aing. Iku gaya habis kita sudah main bal-balan sama si istri suami itu. Iku maul hayat. Mesti dalam keadaan seperti apa? Kalau hati sudah bersih, maka sumber itu akan muncul terus. Itu loh. Sehingga iso muncul lo sumber maul hayat di dalam hati ini. Dunyone, anake, bojone, pangkate, keramate, saktine, ake watu. Iku. Iya, tidak apa-apa publisistik. Ake ini publisistik. Gitu loh. Benda yang diciptakan oleh Allah dari kasar diproses halus. Lah ini ciptaan Allah indah. Bukan kok aku nganu liali iki rezeki lancar lah iku sirik sik sore iku. Iku. Gaya ali aku lek nagih utang cepet dibayar. Oh, sirik sik sore. Iku. Boleh. Romonya pakai akeh kowe publisistik ini. Supaya apa? Supaya lek wis di halus lek wis digawe cendak lah. Cendak lali nasi kau deh. Aduh, rezeki kok kan lancar karena di bekon. Iku sirik. Iku sing ndak iso nutukno aku nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berpublisistik. Gitu loh. Nabi Ibrahim publisistik. Gitu loh. Gusti Kanjeng Nabi publisistik. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya publisistik. Niku. Saking sugiye Gusti ini loh. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, kancing bajunya ini emas. Itu. Saking sugiye. Bajunya kancingnya ini emas. Itu loh. Ya sing tak duwe yo aja benik biasa, ya kemiti napa apa.
Niku lek sugih enggak masalah. Wong Allah ngekeki rahmat, pokoke loman niku lho. Engko publisistike kuat, berlian, permata emas, medite ndak layak. Yo kono niku. Ya, jadi kita dikasih nikmat oleh Allah ini agar supaya kita menjaga ekosistem kehidupan di muka bumi ini. Kita tidak termasuk orang yang merusak. Iya, jadi kita hidup di muka bumi ini tidak termasuk orang yang merusak. Kita di muka bumi dihidupkan ini adalah hidup yang memelihara, yang mendamaikan, yang mengabadikan. Kalau merusak ini bukan ajaran Islam, itu loh. Karena ajaran Islam ini rahmatan lil alamin. Iya, lho, makanya ngaji tauhid iki supaya sabar. Lek ngaji tauhid ndak judule nang sabar, wallahu a'lam. Karena aku ngaji mulai satu guru pindah ke guru-guru yang lain ini, yang dicari cuma innallaha ma'as-sabirin. Niku lho. Aku yo enggak diwurui sakti, mbek Romo Yai ndak diwurui cok bacokan niku. Iku ndak diwurui maca iki supaya rezekine lancar enggak. Ayo atine diisi Allah tok sabaro. Niku lho. Di Al-Qur'an Rahman Rahim. Iku pengasih penyayang. Lah itu didikan saya dari Romo-romo iki lho. Lek iso ngamek iku, lek iso nyukulno iku, aku gak tahu belajar ngono. Misale ono ya iku kuliahi jurusan iku itu lho. Saya tidak menyalahkan. Kalau manunggaling kauloran Gusti, wahdahu la syarika lahu ini, la ilaha illallah yang ada di dalam hati ini, tidak pingin apa-apa, yang dipingini cuma innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang banyak rezekinya, jadi orang kaya, sabar. Jadi orang yang sedang, sabar. Jadi orang yang melarat, sabar. Di situ. Tapi kenyataannya, lihat dikai melarat. Saya kapan itu ada tamu. Di situ kebetulan ahli sholat tahajud, ahli sholat duha, ahli bener ini saya punya tamu itu loh. Saya sudah ngelakoni kabeh, yai, kok sih melarat ae rezeki gitu. Aku ngomong, Pak, saking aku pangeran sampai tak tekece aku, emang ngomong ini aku. Yo. Iya, itu loh. Disitulah kita melarat itu sudah wadah dari Allah. Berliunan nikmat di dalam tubuh ini harus kita kaji. Tidak akan ngersuloh seperti itu. Ini bukan cerita saya ketamuan. Itu loh. Di situ. Kulo pun tahajud, pun duha, pun sanjange kiai-kiai kulo lampai. Kok sih seret ae niki kiai kulo. Ndak dijawab aku. Pak, untung aku duduk pangeran, Pak. Lek aku pangeran sampai tak tekece aku, sampe ngono ya. Iku sarau ring dia. Iku ya, jadi kita dikasih rezeki sedikit, ayo kita nikmati. Itu loh, dikasih rezeki yang sedang, ayo kita nikmati. Dikasih rahmat yang besar pun, ya harus kita nikmati. Itu ojo kakek nangen-nangen. Di situ wadah teko pangeran, kabeh iki enggak bodoh, ono sing wadah sedeng, ono sing wadah cilik, ono sing wadah gede. Ini wadahnya enggak sama, itu loh. Bukan manunggaling kauloran Gusti ninggalno donya. Iki sik urip ning donya iki. Iku lek ninggalno donyane iku, mbok lek dak diadani wek anak bojone. Iku. Iya dikelola supaya donya iki cepet nang Gusti Allah. Donya iki cek maujud nang Gusti Allah. Dikai sedeng ini cek maujud nang Gusti Allah. Dikai melarat sing maujud nang Gusti Allah. Iku makanya ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, itu loh. Ayo disyukuri nikmatku lho, ditambahi nikmate, dudu ditambahi rezekine. Engko bersyukur dengan mobil siji iki ditambahi loro iku keliru iku apa? Iso mensyukuri numpak iki aduh enak ya aku biyen mlaku tok sampe Kemeng, saiki aku ndak kaudanan. Enak iku lho. Lah lek ana tanggane sing nyilih kate nang rumah sakit, kate pijet terno iku. Lek ndak dikai nyilih iku dudu lain kartung iku jenenge iku. Lain medhit. Itu ya. Di situ iku dudu tek sapa di Allah bisa niku. Itu lho, suatu saat diambil, suatu saat diberikan. Kita nggak tahu ini rahasianya Allah.
Makanya jadi orang yang miskin, ayo kita syukuri bahwasanya kemiskinan kita ini untung aku miskin iki, aku ketok nang maujud Gusti Allah. Timbangane sugih aku gak maujud nang Gusti Allah. Ngono wayahe ngono lho. Enggak aku makirat melarat melolo can mun ngaji tauhid bisa sugih lho. Nyari tauhid liyan lah, nyari pangeran di lainnya Allah. Jadi ayat lain sakartum la azidannakum malain kafartu inna adabila sadik itu wadahnya menurut bagiannya Allah yang akan memberikan, itu semua rahasianya Allah. Iku makanya dikai amanah rezeki, iku lojok sombong-sombong oleh kadung ditepak nang Gusti Allah. Entek. Iku. Iya. Itu ayo ekosistem ini supaya di muka bumi ini tidak rusak. Jadi melarat pun juga demikian, jangan ngersullah. Wis iku takarane Gusti Allah, yuk kita nikmati. Itu loh, biar jadi orang yang bahagia. Gak dibawa dulur. Iku dak sing digowo, gembrenge dak digowo, umahe dak digowo, anake dak digowo, bojone dak digowo. Badanmu sing dicintai iki, sing iki jenenge apa? Dibijeti, sing dijamoni, sing disuntik. Kalau sing digowo iku panganane uler iku lho, sing digowo mek siji. Iku. Apa? Hati yang bersih. Kalau hatinya bersih nanti hakikatnya ruh kita adalah ruh yang suci ini, kembalilah kepada yang maha suci. Itu loh. Cek tadi wong jempol. Itu loh. Ya. Manusia ini punya perjalanan 5. Itu. Iya. Perjalanan 5 manusia ini. Iku le jarene wong Jawa, le jarene wong Jawa sak dulu papat kelimo panter. Le sampean atine ndak iso manter, gak iso jempol. Siji. Qul huwallahu ahad. Wahdahu la syarika lahu annasu kulluhum halqa. Kullu man 'alaiha fan. Kullu syai'in halikun illa wajah. Siji. Iku liyane ndak ono sing digowo. Kaono kabeh ganteng-gantengan, ayu-ayuan, sugih-sugihan, melarat-melaratan. Iku kabeh iki goro. Iku lho, besok sing digowo iku mek siji. La ilaha illallah. Iku makane ayo saiki dipelajari la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lek dipendeki illallah, 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 illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Terus artinya kayak jam. Terus jolali. Iku. Lek dihitung bi ambat. Allah, Allah, Allah. Iku lho makane lek mati kamu iku karena sekarang ini sudah dipelajari keluar masuk itu hanya kalam Allah lah yang wujud di dalam dada kita ini. Iku lho. Iku sing megap-megap iku sing ketok duwike, sing ketok pangkate, sing ketok dunyane syarat-syarat oleh mati. Ngene iku. Iya. Lek wis dicabut teko peline ngaceng peline. Nah, ayo kalamnya di dalam hati ini ayo diuripi. Makanya sekarang hidup ini belajar mati. Iya, hidup ini sudah belajar mati. Caranya eling nang Gusti Allah. Sing melarat iku eling nang Gusti Allah. Sing sedeng iku eling nang Gusti Allah. Sing sugih iku eling nang Gusti Allah. Gitu loh. Kan enak dadi wong sugih wis. Karo ngetan ngono sik aku tak ngadeg ya. Dunyane akeh misale. Karyawane akeh kan ngene. Allah. Lah opo sih melo-melo wedi kalong gubuh. Masalah. Sing melarat, ya opo aku mesti kok melarat kok iki. Wah, masalah. Ayo kita syukuri nikmat yang dari Allah itu agar supaya kita bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Jangan tanya bahagia akhirat sebelum bahagia di dunia. Contohnya kita sholat itu supaya bahagia di dunia dulu. Itu. Leong sholat itu tidak bahagia, sholat yang nyasar. Itu. Wong poso sing luwe iku tidak bahagia, nyasar itu di akhirat. Zakat pun juga demikian, hajinya pun juga demikian. Lek ndak bahagia di dunia ini, besok tidak akan bahagia. Iya. Lah, supaya kita diberi pangkat, diberi wadah menurut bidangnya masing-masing ini, agar supaya abadi bahagia di dunia, abadi di akhirat. Sampai imani dijoli boleh enggak duit-duit. Imane diujule boleh duit ilang mek 100.000 saya. Sing 100.000 wae yo. 100.000 ilang duit. Imane sampai dijoli. Masyaallah kok goblok temenan. Wis akeh ku mendingan mikir-mikir jan. Lah mek 100.000 digawe tukar.
Ya. Itulah. Ini makanya dibukai sholat dengan wudhu ini supaya kita punya karakter innallaha ma'as sobirin. Lewes innallaha ma'as sobirin pasti tutuk nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sing sugih tutuk, sing sedeng tutuk, sing melarat tutuk. Ayo di muka bumi ini berkarya. Karena kita ini adalah pelaku ekosistem. Iya, tutuk wiritan tok, makanya agama Islam ndak gelem maju-maju tok, oleh wiritan tok. Allah. Kapan pas bijak. Itu berkarya ayo. Itu loh. Di situ kalanya Islam tidak berkarya ini. Karena ini kalau sudah menunggal dikira KBG penyakit. Bukan. Itu loh. Sultan Aulia Sugih, ya Ibu Amar Sugih. Itu loh. Iya. Banyak aulia-aulia Allah yang sugih-sugih nih. Sing akeh sing marah ngene ngono lho. Iku sing akeh kaya Mbak Yai Said, kaya Raden Mustafa Al-Hindun. Itu loh. Ya, yang melarat-melarat itu. Yang sudah bagiannya seperti itu loh. Iya, iku sudah kekasihnya Allah, seandainya minta ya Allah berikan aku kaya-kaya iku. Sece be aku wis sampean karo dikei melati di demo nang Gusti Allah. Allah, itu loh. Itu makanya dibukai supaya sampean ndak lali nang Gusti Allah iki supaya wadahnya pribadi masing-masing itu bisa dinikmati di muka bumi ini, bahagia di muka bumi ini, nanti bahagia di alam keabadian. Kalau sekarang belum bahagia, besok akan bahagia. Ukuran bahagia bukan ukuran benda, ukuran bahagia bukan ukuran pangkat. Itu tidak. Kebahagiaan yang ada di tubuh umatnya Muhammad itu adalah hati yang bersih, hati yang ainul basiroh, hati yang tidak sentimental, hati yang tidak was-wasan, hati yang tidak takaburan, hati yang tidak suudonan, hati yang tidak medetan, hati yang tidak irian, hati yang tidak dengkian. Inilah yang membawa bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Inilah yang perlu saya sampaikan buat oleh-oleh nanti prei. Gitu ya, prainya ini insya Allah 4 bulan atau 3 bulan. Kalau tergantung derek-derek. Karena sebentar lagi ini ponan nanti pas hari Ramadan. Ya, nah sekarang Saban tutupan buku. Nah, ditutup masih tidak tutup nang tanggal yang ditentukan syariat. Ayo sing elek-elek ditutup. Ayo buka yang baru, kita isi yang bagus. Itu jadi buku bukan Saban tok ditutup, pokoknya salah langsung tobat, ikut tutup bukunya. Ayo buka yang baru. Ya, itulah peristiwa syariah itu kejadian dulu ya sampai sekarang disejarahkan. Itu loh. Supaya kita ingat-ingat terus di situ. Kita membuka buku dan tutup buku ini bukan satu kejadian nanti yang ditentukan, bukan. Di situ loh. Begitu kita salah, kita tutup, kita buka yang baru, itulah yang lebih bagus. Di situ. Allah tidak menunggu zaman, Allah tidak menunggu keadaan, Allah tidak menunggu tempat, Allah tidak akan menunggu waktu. Selama wallahu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah masih menerima tobat kita sekalian menurut bidangnya kita sekalian. Ayolah banyak ingat kepada Allah menurut bidangnya masing-masing. Itu sebelum saya tutup, itulah. Mungkin ada pertanyaan dari dulur-dulur ini semua. Silakan. Nah cukup karena minggu pon ini biarpun bulannya istilahnya bukan bulan Rejab ya. Rejab ini Isra Mi'rajnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan yang ditentukan sekarang sudah habis tapi kita memperingati enggak masalah gitu loh. Kita Isra Mi'raj itu bukan 1 tahun sekali enggak. Rasulullah Isra Mi'raj bukan Rejab tok, bukan. Setiap hari Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Iku kejadiannya waktu itu bulan Rejab gitu loh. Bulan Islam yang ke-7. Ya. Itu loh. Ngerti? Bulan Islam yang ke-7 ini Rejab ini. Ngerti? Iya. Suro, Sapar, Maulud, Rasul. Terus apa? Bado, Madiwal, Madilakir. Rejab ya. Coba hitung berapa? 7 apa 8? 7 nggih. Surah, Sapar, Maulud, Rasul, Diwal, Dilahir, Rejab. Peto. Iku lho. Iku. Jadi bulan Rejab itu 7. Gitu. Ayo 7 ati iki diresiki. Ya, makanya ditaruh di tanggal 27. 27 enggak ada.
Sing ono iku loro pitu. Lek pitu kowe sentek ning jero ati aku kula kali panjenengan, sudah habis penyakit yang 7 di dalam hati saya dengan panjenengan semua, maka terlihatlah asyhadu alla ilaha illallah. Satu, yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi semua kembali kepada ini. Di situ, cuma di situ